Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kapipa dari kelas 12 MI Aldiasari. Ingin mempresentasikan sebuah video mengenai hepatitis B. Keep watching. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai hepatitis B yang dipresentasikan oleh saya sendiri, Andri Kapipa dari kelas 12 MI Aldiasari. Hati atau liver merupakan organ vital, di mana berfungsi sebagai proses metabolisme, penyaringan darah, pembentukan darah, detoksifikasi, sekresi dan ekresi, dan lain sebagainya. Patologi. Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh A. Mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, dan parasit. B. Zat-zat kimia, alkohol, jamu, obat-obatan, hepatotoksik. Hepatitis B adalah penyakit infeksi atau peradangan pada hati karena virus hepatitis B dapat menjadi penyakit menular akut maupun kronis. Gejala hepatitis B, walaupun sebagian besar tidak mengalami gejala, beberapa orang dalam fase akut dapat merasakan gejalanya. Gejala biasanya muncul dalam waktu 1-5 bulan setelah tertular hepatitis B. Gejala hepatitis B tersebut adalah demam, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, mual dan muntah, lemas, tidak nafsu makan, perut kembung, diare, kulit dan bagian putih mata sklera berwarna kuning, urin berwarna gelap. Penyebab hepatitis B. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B HBV. Virus ini terkandung di dalam darah atau cairan tubuh penderita seperti sperma dan cairan vagina. Penularan virus ini dapat terjadi melalui hubungan seksual baik secara vaginal, anal maupun oral. Selain itu, berbagai alat cukur, sikat gigi atau jarum suntik yang telah terkontaminasi darah penderita juga dapat meningkatkan risiko tertularnya penyakit ini. Hepatitis B juga dapat menular melalui kontak langsung dengan darah atau luka terbuka dari penderita atau membuat tato dan tindikan dengan alat yang tidak steril. Meskipun demikian, virus hepatitis B tidak dapat menular melalui ciuman, percikan liur, ketika batuk atau bersin, berbagi alat makan, atau dari ibu yang menyusui anaknya. Lalu diagnosis hepatitis B. Dalam mendiagnosis hepatitis B, awalnya dokter akan menanyakan gejala dan memeriksa tanda kerusakan hati, seperti kulit dan mata yang berwarna kuning atau nyeri perut. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan diagnosis terhadap pasien. Salah satu tes tambahan yang dilakukan adalah tes darah yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan virus hepatitis B ini, memeriksa fungsi hati dan menentukan apakah jenis hepatitis B yang diderita pasien bersifat akut atau kronis. Lalu ada juga tes pencitraan seperti USG perut juga dilakukan untuk memeriksa dan mendeteksi kerusakan pada organ hati. Epidemiologi hepatitis B. World Health Organization, lebih dari 240 juta orang mengidap hepatitis B kronik. 780.000 orang meninggal setiap tahunnya. Prevalensi hepatitis B tinggi di daerah Afrika dan Asia. Riskesdas 2013 Indonesia. Prevalensi hepatitis 2013 adalah 1,2%, 2 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2007. Persentase hepatitis B sama dengan 21,8%. 5 provinsi dan prevalensi hepatitis tertinggi adalah: pertama itu Nusa Tenggara Timur 4,3%, Papua 2,9%, Sulawesi Selatan 2,5%, Sulawesi Tengah 2,3%, Maluku 2,3%. Sumber dan cara penularan. Yang terbukti itu melalui darah, cairan semen, cairan sekresi vagina, darah, menstruasi, air liur. Lalu yang belum jelas penularannya itu air susu, kolostrum, air keringat, air seni, tinja dan sekresi usus, dan cairan tubuh lainnya seperti aksites, amnion, atau cairan sendi juga. Ada berbagai macam tipe dari hepatitis ini ya. Ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Tapi kita akan membahas mengenai hepatitis B yang dimana source of virus, blood or blood derived body fluids, route of transmission, percutaneous, permucosal, chronic infection, yes. Hepatitis B yang pertama itu mengenai hepatitis B akut. Ciri-cirinya itu kulit,
dan jari menguning, warna urin gelap, kelelahan berlebih, mual muntah, nyeri perut sisi kanan atas, selera makan hilang, demam tidak tinggi. Lalu hepatitis B kronis. Bisa dilihat hati yang sehat berubah menjadi kanker. Dan di mana fibrosis menjadi sirosis lalu menjadi kanker. Di mana 37,7% sampai 50% berkembang menjadi sirosis hati dalam jangka waktu 15 sampai 30 tahun. Lalu ada 37,7% sampai 52% berkembang menjadi kanker hati dalam jangka waktu 30 sampai 35 tahun. Lalu penderita karir tanpa tanda dan gejala dan sulit untuk diputus rantai penularannya. Kelompok berisiko tinggi. Dan pertama itu bayi dari ibu pengidap hepatitis B, petugas kesehatan, dokter gigi, bidan perawat, petugas laboratorium, petugas PMI, dan lain sebagainya. Lalu anggota keluarga pengidap, suami istri dan tinggal serumah, donor darah atau penerima darah, menjalani hemodialisa, pemakai narkoba, alat suntik yang dipakai bersama, pemakai tato, pemakai akupuntur, cukur rambut di tempat umum, menderita kelainan kulit sehingga kulitnya terbuka, mendapat tindakan gigi maksudnya cabut gigi, pelaku unsafe seks, homoseks, pekerja seks komersial dan para pelanggannya, orang yang berpergian wisata atau turis, narapidana, penggunaan alat atau sikat gigi yang bersamaan, rawan luka, prajurit, dan juga petugas pemadam kebakaran. Pengobatan dan pencegahan hepatitis B. Pertama, hepatitis B akut. Tidak ada pengobatan yang spesifik. Tujuan terapi, keseimbangan nutrisi, penggantian cairan karena muntah. Hepatitis B kronik, antivirus, tenofovir, entecavir, injeksi interferon maksudnya. Tujuan terapinya itu memperlambat sirosis kanker, memperpanjang harapan hidup. Lalu kronik menjadi sirosis, transplantasi hati, keberhasilannya beragam. Kronik menjadi kanker, kemoterapi. Vaksin hepatitis B rekombinan Uniject. Komposisi setiap 1 mili mengandung HBsAg 20 mcg, aluminium fosfat 0,5 mg, thimerosal 0,1%. Vaksin hepatitis B rekombinan mengandung antigen virus hepatitis B, HBsAg, yang tidak menginfeksi, dihasilkan dari biakan sel ragi dengan teknologi rekayasa DNA. Vaksin hepatitis B rekombinan berbentuk suspensi steril berwarna keputihan dalam prefilled injection device, berkembang dalam aluminium foil pouch. Indikasi imunisasi aktif untuk usia 10 tahun ke atas untuk mencegah infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Ini memiliki efek samping, yaitu reaksi lokal yang umumnya sering dilaporkan adalah rasa sakit, kemerahan, dan pembekakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi terjadi bersifat ringan dan biasanya berkurang dalam 2 hari setelah vaksinasi. Keluhan sistemik seperti demam, sakit kepala, mual, pusing, dan rasa lelah belum dapat dibuktikan karena pemberian vaksin. Peringatan, vaksin hepatitis B rekomendasi jangan diberikan pada daerah gluteal atau interdermal karena tidak akan memberikan respon yang optimal dan dapat merusak saraf gluteal atau intradermal. Vaksin hepatitis B rekomendasi jangan diberikan secara intravena. Vaksinasi ulang diperlukan pada pasien dianalisis dan defisiensi sistem kekebalan. Kontraindikasi, hipersensitif terhadap komponen vaksin. Vaksin hepatitis B rekomendasi sebaiknya tidak diberikan pada orang yang terinfeksi demam berat, lalu adanya infeksi trivial bukan sebagai kontraindikasi. Interaksi obat, tidak ada interaksi obat. Penyimpanan vaksin hepatitis B rekomendasi dapat disimpan sampai 26 bulan setelah tanggal produksi pada suhu antara 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius, tapi jangan dibukukan. Produksi vaksin hepatitis B Uniject bisa pertama itu cloning, kedua fermentation, 3 itu cell diffusion, 4 itu purification, 5 itu virus inactivation, 6 formulation, 7 filling and packaging. Jadwal dan
dosis imunisasi bisa dilihat alternatif 1 0 sampai 1 sampai 6 bulan, dosis pertama, kedua, ketiga. Alternatif 2 0 sampai 1 sampai 2 bulan, dosis pertama, kedua, ketiga bisa dilihat. Alternatif 3 0 sampai 7 sampai 21 hari, keterangan hanya untuk dewasa, orang yang berpergian ke daerah endemisitas tinggi. Bisa dilihat dosis pertama, kedua, dan ketiganya. Disuntikan secara intramuskular bagian otot deltoid. Dan follow up bisa dilihat. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penderita HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah penyakit ganas dan sangat mematikan. Namun, tahukah Anda ada penyakit yang 100 kali lebih ganas dari HIV/AIDS? Hepatitis B. Hepatitis B telah menginfeksi 2 miliar lebih penduduk dunia yang berjumlah 6 miliar. Angka kematian hepatitis B mencapai 250.000 per tahun, sementara angka kematian HIV/AIDS hanya 100.000 per tahun. Indonesia peringkat ketiga dunia setelah Cina dan India. Penderita hepatitis B di Indonesia mencapai 30 juta orang. 50% atau 15 juta penderita hepatitis B dan C di Indonesia akan menjadi penyakit hati kronik. 10% menjadi liver fibrosis dan kanker hati. Hepatitis B adalah peradangan hati yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor penyebab hepatitis B diantaranya adalah infeksi virus, gangguan metabolisme, konsumsi alkohol, komplikasi dari penyakit lain, efek samping mengkonsumsi obat-obatan, parasit, dan bakteri dalam hati. Virus menduduki peringkat pertama sebagai penyebab hepatitis B. Hepatitis B is a silent killer. Anda tidak bisa melihat gejala yang jelas, tiba-tiba terjangkit, mati, atau minum obat seumur hidup. Periksakan darah Anda ke laboratorium atau vaksin dengan HBV rekombinan sekarang juga. Waspadai gejala hepatitis B. Demam, sakit perut, mual, mata kuning. Pastikan diagnosa dengan pemeriksaan darah dan uji laboratorium. Ingat, hepatitis B adalah penyakit menular. Jika menular pada bayi, maka 90% menjadi kronik dan menderita seumur hidup. Ingat, penderita hepatitis B harus melakukan pengobatan seumur hidup. Untuk melawan hepatitis B, hanya ada 2 pilihan, pengobatan seumur hidup atau imunisasi. Siapa saja yang harus mendapat imunisasi hepatitis B? Semua bayi. Profesi berisiko tertular, pasien cuci darah dan transfusi darah, pemakai narkoba suntik, penggemar piercing dan tato, berperilaku seks tidak baik. Jika Anda tinggal serumah dengan penderita hepatitis B, maka Anda sebaiknya mendapat imunisasi hepatitis B. Kenali
cara penularan hepatitis B dan cara pencegahannya. Hepatitis B menular lewat cairan ludah, cairan kelamin, darah, ASI. Hepatitis B sangat rentan menular pada dokter, perawat, tenaga medis, petugas laboratorium. Pencegahan penularan hepatitis B adalah sebagai berikut. Hindari berbagi barang pribadi dengan penderita. Ubah perilaku yang berisiko penularan. Pencegahan terbaik penularan hepatitis B